membantu saya melakukan sosialisasi aksi nyata budaya positif dalam filosofi Ki Hajar Dewantara untuk guru penggerak angkatan 4. Maksudnya di sini sosialisasi adalah memberikan sedikit gambaran tentang modul-modul atau materi-materi yang dipelajari pada program guru penggerak ini. Yang akan saya sosialisasikan adalah mengenai modul 1 budaya positif. Yang ini, kenapa ini yang dipilih? Karena ini saya rasa sangat berguna bagi sekolah kita. Apalagi tadi cerita kita mengenai bagaimana kita menerapkan kebersihan di sekolah kita. Nah, untuk mungkin realisasi itu kita harus menanamkan dulu budaya positif ini kepada anak-anak kita di sekolah kita dengan biasanya pertama kita harus tahu dulu filosofi Ki Hajar Dewantara, karena itu juga kita mempelajari awal untuk guru penggerak ini berangkat kita dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana dulu Ki Hajar Dewantara ini menerapkan pendidikan itu di sekolah. Sebetulnya dan seharusnya kita bangsa Indonesia tentu menggunakan namanya filosofi Ki Hajar Dewantara, nah Bapak Ibu. Tapi mungkin karena ada kepentingan lain, maka akhirnya bergeser pola pendidikan kita dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang sebetulnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara, yang pendidikan itu dengan pengajaran dia satu. Yang pendidikan itu kita sebetulnya hanya menuntun murid kita, bukan merubah murid kita. Karena yang murid itu sebetulnya memang sudah ada dibawanya dari lahir bakat, minat, dan juga yang dibekali oleh Tuhan. Jadi kita menurut Ki Hajar Dewantara cuma menuntun apa yang ada pada diri anak menjadi lebih baik, menjadi misalnya kalau yang baiknya sedikit kita perbanyak. Contoh seperti kita ini ibaratnya kalau guru seperti petani, kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Petani menanam padi. Padi yang ditanam itu kan memang lado, biasanya bibitnya 4 buah atau anak daro. Kan mungkin anak daro itu menjadi ampek bo. Nah mungkin padi ditanam menjadi singkong, kan itu. Jadi artinya padi yang Allah ado tadi awak tanam, bagaimana supaya padi itu menjadi bagus. Itu berarti yang pendidikan itu. Nah tentu kita sediakan pupuknya, sediakan tanah yang bagus, kita apa lagi, kita siram. Ya Nabi Bapak Ibu, katakan itu maksudnya anak dianggap Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi dia ibarat tanaman yang akan kita tanam. Nah untuk menghasilkan yang bagus tanaman itu, itulah tugas kita. Yang padi tadi supaya subur, sama karo kan sama-sama petani. Sawah cekle nak subur dong, sawah cekle baru bisa subur. Nah itu kan tergantung nanti dengan tanahnya. Artinya dengan sekolah kita, sarana dan prasarana, kemudian tergantung bagaimana kita menyiram tanaman tadi, memberi pupuk tadi, sehingga akhirnya padi itu menjadi subur. Nah itulah sebetulnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara yang pendidikan itu, kita hanya menuntun anak, menuntun, bukan merubah kodrat anak. Kodrat anak itu adalah hadunya bawahnya. Jadi kita memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kalau kodrat alam yang Allah hadu di bawah anak, kalau kodrat zaman sesuai dengan perkembangan sekarang. Nah perkembangan sekarang seperti kayak sekarang teknologi yang begitu pesat, tentu awak memberikan apa namanya itu kepada anak, memberikan wejangan yang baik
teknologi ko ma yang positif yang bisa untuk inyo ma yang buatnya itu tugas awak lain kan itu sedikit mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi yang intinya kata kuncinya kalau menurut Ki Hajar Dewantara kita cuma menuntun anak. Jadi anak tuh sebenarnya alado. Jadi jangan anak tuh, nah ini lagi, jangan anak tuh kita mau seperti keinginan kita jadikan seperti keinginan, tapi kita cuma menuntun dia sesuai dengan bakat yang ada di inyo. Jangan lo awak nyoan, ini sama sadolanya. Sebab anak tuh berbeda-beda ya nak bapak ibu, berbeda-beda, nak kan sama. Jadi biarkan seperti planet di angkasa kita ini seperti planet, dia berjalan sesuai dengan orbitnya. Seperti itu juga anak, biarkan dia berjalan sesuai dengan orbitnya. Kita tuntun bakatnya. Kalau memang ini memang dia masing-masing unik, nggak apa-apa. jadi tidak bisa minta samo, harus pandai saudara matematika. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi yang katanya pendidikan itu hanya betul, kita lahirkanlah budaya positif ini di sekolah kita. Bagaimana caranya? Kita melahirkan budaya positif ini. Yang pertama kita lakukan perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Maksudnya yang kayak kata ibu kelas tadi, paradigma kita terhadap anak. Paradigma biasanya kan awak menganggap anakku bisa kontrol. Ternyata stimulus respon lawan teori kontrol. Di teori kontrol ternyata anak ini tidak bisa kita kontrol. Orang lain tidak bisa kita kontrol. Kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Iya nak bapak ibu? Tidak bisa kontrolnya dong. Bawa mungkin dia nyejo kayaknya di belakang orang. Itu kasihnya. Jadi tidak bisa memang kontrol, cuman itulah tadi kita harus rubah paradigma kita. Anak tuh tidak bisa kontrol, tapi ini bisa awak aja masukkan. Jadi mau maksudnya kalau karena sampah tadi tuh awak nyo menerapkan anak tuh sadar diri. Awak ambil dari dirinya kurang. Anak-anak kalau sekolah awak sampah rancak atau tidak, nah, awak tanya kayaknya. Apa keyakinannya? Apakah betul seperti itu sekolah? Apakah nyaman kita belajar di tempat yang kotor? Tapi kan dari anak tuh minta, tidak dari awak dong. Anak-anak kalau sampah basah serak, beko ibu perang beko, kalian dihukum tidak kayak itu dong. Kalau tak kayak itu tuh berarti kan kalau ada awak baru yang biak sampah. Tapi kalau kita tanamkan kepada dia tentang keyakinannya tadi tuh, awak tanya keyakinannya kalau ada sampah nyaman nak belajar. Sana nak mata awak. Berarti dari dirinya. Jadi kita sekarang kalau cuma awak mengecek sampah basah serak nak ambil. Kalau mau buang sampah sembarang dia beko ibu aja hukuman. Jadi kalau nampak di awak, saya nak mau ambil enak. Tapi kalau kita ambil dari dirinya, kesadaran dari dirinya, kalau bahas sampah nak rancak. Kalau bahas sampah enak, banyak nyamuk bu, banyak ibu. Berarti kan itu keyakinannya tuh. Itu dia sadar, nampak sampah beko yuk. Tadi lah kok tadi cari itu sama ibu kalau ada sampah itu banyak nyamuk. Berarti sadarnya. Seperti itu yang budaya positif tadi kita tanamkan. Berarti kan kita menanamkan sesuatu kebiasaan, yang kebiasaan itu nanti menjadi budaya. Yang budaya itu kan kebiasaan. Kalau alat tanam tentu akan alat biasa ya. Kalau alat biasa itu yang akan menjadi budaya. Ini contoh sedikit, salah bu, panjang ini itu. Bisa mengontrol itu. Iya kan? Kecil awak anak tuh pak tua mah di belakang awak ada loh itu mesti tuh. Makanya nak bisa mengontrol orang dulu. Kita cuma bisa mengontrol diri awak sudah. Cuma di situ tuh bukannya di lapehan, lo tidak bisa dikontrol bukan di lapehan. Awak tanamkanlah yang kesadaran dari dirinya tadi, dari dirinya. Kemudian ilusi juga. Kalau kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang awak
Lepas itu berubah kok titik nggak ada. Itu cuma ilusi aja. Kemudian ilusi juga kalau penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Juga ilusi namanya. Artinya bahwa tak bisa memaksa orang loh. Percaya kan? Tak bisa memaksa orang. Itu maksudnya. Nah ini dia. Yang harusnya menurut budaya positif ini, kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi awak paham, udah tak anak murid awak harus paham juga ada awak. Ya sudah kan gitu, ini nah harus pakai ko, sabananya yang filosofi kiade yang itu pernah lah ngerajuan awak dari dulu tetap berpihak anak awak enak. Cuma seketek lalu yang awak suku berang-berang aku tuh kadang tak kontrol memang, sebab itulah kadang teori sama praktek itu memang ada bedanya juga ya. Dalam teori harus seperti ini, seperti ini, kadang dalam praktek karena anak ini tumbuhnya pendidikan itu juga dalam keluarga juga dia mengalami pendidikan. Nah itu banyak mana pengaruhnya dalam keluarga apa. Sementara awak di sekolah pengennya kayak iko, di rumah tak kayak itu. Jadi nak tercapai ya. Jadi tidak bisa. Cuma sekarang kita diminta katanya memahami pandangan anak-anak awak. Kemudian yang teori kontrol sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Berarti anak-anak itu kadang ini ada tujuannya. Ini suka mengadu kawan ada tujuannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Itu yang saya katakan tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau teori kontrol ini cara berpikirnya menang dan menang. Kalau stimulus respon cara berpikirnya menang dan kalah. Maksudnya kadang awak mampu anak mah harus sesuai kehendak awak. Harus BPR. Kalau tidak BPR, beko ibu surah memperselesai kan gitu nak. Kalau tidak ada awak, kalau lupa awak maju hukuman itu boleh BPR ada. Ah itu makanya ada menang ada kalah. Awak menang. Ayo kalau ini takut jawab anak kalah. Tapi kalau di teori kontrol model berpikir kita menang-menang. Awak aja kan kalau tidak BPR anak kan gitu. Siapa rugi nak. Jadi ini yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Itu mengenai perubahan paradigma. Nah ini dia yang teori motivasi perilaku manusia yang saya bilang tadi. Manusia itu ada 3 yang dari dalam diri sendiri, atau karena hukuman ini berlaku, atau karena dapat penghargaan. Nah yang diminta di sini supaya budaya positif ini memang betul-betul tercipta, terwujud yang dari dirinya Tuhan. Yang memang atas dia intrinsik dan ekstrinsik. Yang dari intrinsik itu yang awal yang keluar. Karena teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau yang eksternal tuh dek dapat hukuman kuy. Kalau dek hukuman kuy dah. Deknya arok dapat ujian atau dapat penghargaan. Tapi yang penting di sini karena dia kesadaran dia sendiri. Jadi teori motivasi perilaku yang kita harapkan kita bangkitkan sekarang adalah yang intrinsik lah, yang dari dalam diri anak tuh. Kalau dibuang sampah, beko nak nyaman sekolah. Kalau buang sampah sembarangan itu banyak nyamuk. Aku dapat yang dari dalam dirinya tuh. Bukan di awak mau hukum tadi kalau buang sampah sembarangan, mami dia harus 10 buah lain kan gitu. Kok dapat memang yang dari dalam dirinya. Nah sebab kata Ki Hajar Dewantara, makanya sekarang Merdeka Belajar berangkat juga dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena yang namanya merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka sabana merdeka. Merdeka itu artinya tidak
tidak hanya terlepas dari perintah, tapi anak itu pun bisa memerintah diri surang. Nah itu yang merdeka kata Ki Hajar Dewantara. Jadi perintah diri surang untuk berbuat yang sesuai dengan keyakinannya tadi, kesadarannya tadi. Kalau anak kesadarannya itu merdeka, itu yang disebut dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif ini mungkin bisa kita angsur-angsur dulu dari kelas. Kita mulai seperti ini, buat peraturan kelas. Misalnya kayak saya kemarin sudah mulai di semester 2 kemarin membuat peraturan kelas. Yang peraturan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan dengan anak. Yang kesepakatan itu anaklah yang melahirkan kurang. Contoh kemarin, supaya ini yang melahirkan adik gue itu dicatat. Jadi masing-masing anak tanya apa keinginannya di kelas itu supaya dia nyaman di kelas itu, supaya dia senang di kelas itu. Jadi dari dalam dirinya, tidak dari awak. Awak cuma tinggal buat ala melenceng dari kesepakatan, dari keyakinannya tadi. Sebab kalau awak kesepakatannya itu kami akan selalu menjalankan ibadah untuk meningkatkan keimanan. Itu diambil patang batu, diambil ditekankan, yang itu jadi nomor 1 karena kita tahu sekarang pengaruh, pengaruh teknologi, pengaruh globalisasi, pengaruh HP, internet, segala macam itu bisa merusak anak awak kalau kita tidak membentengi dia dengan agama. Nah, dari budaya positif yang di kelas tadi, itu bisa dijadikan budaya positif untuk di sekolah awak. Kamu ya sama. Tapi sekarang tata tertib kelas. Nah, kita jadikan kesepakatan kelas semuanya. Nah, sebenarnya itu pula kerajuan sih deh. Kerajuan sih ya. Cuma kadang ada lo yang dari awak, kan gitu dari anak saya, dia dari awak. Nah, ini kok dapat kan segala macamnya berpihak dari murid, berpihak ke murid awak. Jadi supaya anak tuh memang nyaman, senang, tidak merasa tertekan yang belajar di awak. Itu sih ya. Nah, kalau keyakinan kelas tadi dilaksanakan, itu akan membentuk nanti budaya positif di kelas tuh. Bisa berangsur menjadi budaya positif di sekolah. Contoh kayak sampah tadi. Dari kelas, contoh kayak saya kalau di kelas kan laci siang ada sarok, ini dando tuh. Itu kan yang peraturan awak belum gue, nggak kesepakatan dari anak doh. Nah, itu dari awak. Kalau dari itu ini kita berharap Bapak Ibu memang betul-betul yang datang dari keyakinan anak didik kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini, kita terlebih dahulu harus memahami kebutuhan dasar dari manusia atau kebutuhan dasar dari anak-anak didik kita. Apa alasan mereka melakukan sebuah tindakan? Kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan cinta kasih dan perhatian, yang ketiga kebutuhan akan kesenangan, yang keempat kebutuhan akan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kepenguasaan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita tersebut tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Salah satu contoh Bapak Ibu, ada anak kita yang suka sekali mengganggu temannya. Nah, jika kita bertanya, dia menjawabnya untuk katanya agar mendapat teguran dari kita, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak kita tersebut yaitu karena dia ingin mendapatkan perhatian dan cinta kasih dari kita, maka dia berbuat seperti itu. Nah, jika alasan dia mengganggu temannya, dia menjawab karena ingin mencari kesenangan, berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak kita ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, kita harus memahami kebutuhan dasar anak ini sehingga dalam menangani masalah yang ditimbulkan oleh anak kita, kita tidak salah. Kita tidak menghakimi, kita tidak menekan, dan kita tidak selalu mencap anak kita itu dengan sesuatu yang tidak baik. Sehingga tindakan yang kita lakukan dalam menangani masalah anak kita tersebut bisa tepat, bisa mengangkat karakter anak, dan bisa membuat anak kita menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Dan selain kita harus memahami kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, ada lagi yang harus kita pahami yaitu posisi kontrol dari seorang guru. Posisi kontrol itu tujuannya
untuk menangani masalah yang sedang kita hadapi dengan anak murid kita. Posisi kontrol itu ada 5 juga Bapak Ibu. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah ini yang saya rasa paling sering kita lakukan, karena ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita selalu saja marah-marah dan memberi hukuman kepada anak kita. Dan itu akan membuat anak dendam terhadap kita. Yang kedua Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Kita tidak marah, kita tidak menghukum, tapi kita selalu melakukan kalimat-kalimat yang membuat anak kita menjadi sangat bersalah dengan tindakan yang telah dilakukannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali karena kamu telah melakukan itu. Nah ini akan memberikan rasa yang dalam kepada anak itu, yang menganggap dirinya tidak pernah berbuat baik, tapi dia selalu melakukan kesalahan. Dan itu juga akan memberikan efek yang tidak bagus untuk anak kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini bagus kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap anak, sehingga dia bisa curhat kepada kita, bisa menyampaikan apa yang telah dilakukannya, apa alasannya, dan kita di situ memberikan bantuan untuk mencarikan jalan keluarnya. Atau bersama-sama dengan bantuan kita mencari solusinya. Tapi jeleknya di sini Bapak Ibu, jika sewaktu-waktu kita tidak dapat memberikan bantuan terhadap anak ini tidak akan mandiri. Dia tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah kemudian yang keempat ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini sangat bagus Bapak Ibu. Cuman di sini kita juga memberikan sanksi atas kesalahan yang dibuatnya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang sangat bagus Bapak Ibu. Karena di sini kita memposisikan diri kita sebagai manajer yang bersama-sama dengan anak kita tadi mencari solusi dan memberikan tanggung jawab terhadap anak itu untuk menyelesaikan masalahnya dan memperbaiki kesalahannya. Nah, hal inilah yang disebut dengan restitusi Bapak Ibu. Jadi, yang disebut dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak menyalahkan anak tersebut, kita tidak memberi hukuman ke anak tersebut, tapi kita memberikan tanggung jawab terhadap anak tersebut untuk bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, ciri-ciri restitusi tersebut Bapak Ibu adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ciri-ciri restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan sebuah restitusi terhadap anak kita, bukan paksaan. Tapi atas kesadarannya dia akan melakukan restitusi. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Sedangkan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan restitusi ini Bapak Ibu disebut juga dengan segitiga restitusi, di mana tahapannya yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan menanyakan keyakinan, kemudian baru menstabilkan identitas. Makanya disebut segitiga restitusi, karena ada 3 tahapan yang akan dilakukan dalam restitusi ini. Dengan istilah disebutlah restitusi ini. Bapak Ibu, sampai di sini materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat kita terapkan di sekolah kita, tentu saja dengan kerjasama dan kolaborasi kita, dan yang paling utama bantuan dari kepala sekolah. Untuk itu Bapak Ibu, saya memang sangat berharap sekali kita bisa bersama-sama menjalankannya dan menerapkannya, walaupun secara berangsur-angsur, karena memang ini bukan sesuatu yang bisa kita laksanakan dengan cepat, tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih banyak atas perhatian, atensi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.